warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat BNNP Aceh. Semoga sehat selalu. Nah, senang sekali seperti biasanya hari ini kita kembali berjumpa di podcast Ruang Ekspresi BNN Aceh. Dan seperti biasanya, kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini kita itu kedatangan salah satu narasumber dari bidang olahraga ya. Kita kedatangan Ketua Darul Imarah Eksekutif yaitu Bapak Darmansyah. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah sehat berolahraga tanpa narkoba. Mari kita sapa narasumber kita. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi kembali, Gaby. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, hari ini senang sekali kami Bapak bisa hadir bersama kami di Ruang Ekspresi BNN Aceh. Hari ini mungkin kita akan ngobrol santai aja dengan tema sehat berolahraga tanpa narkoba. Nah, mungkin bisa kami tahu nih kegiatan Bapak sehari-hari apa aja sih Pak? Oke, terima kasih Gaby. Mungkin saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hari ini saya diundang ke sini di BNN mewakili keluarga besar dari Imarah. Jadi saya di sana sebagai ketua klub olahraga sepak bola dari Imarah Eksekutif ya yang bernaung di Kecamatan dari Imarah khususnya dan sekitar dari Imarah pada umumnya ya. Sebelumnya saya sampaikan salam dari presiden klub kami, kebetulan beliau di luar kota ya, yang bertugas di luar kota sebagai Kajari Kota Medan, Bapak Teguh Rahmansyah ya, beliau yang selalu membina, membimbing kami untuk terus berjalan klub ini, senantiasa rutinitas kita berolahraga bersama, menjaga silaturahim, terutama kepada mereka-mereka yang hobinya olahraga, sepak bola, para mantan pesepak bola yang ada di Kecamatan Darul Imarah, umumnya di Aceh Besar. Iya. Begitu, Gaby. Iya baik. Kalau boleh tahu sudah berapa lama klub bola ini dibangun? Alhamdulillah lewat kebersamaan klub ini sudah berdiri lebih kurang 2 tahun yang lalu. Wah, luar biasa ya. Ya. Jadi memang para pemain bolanya itu yang eksekutif ya Pak ya? Mantan pemain bola yang diaktifkan kembali untuk menyalurkan hobinya atau bagaimana? Iya, awal terbentuknya klub ini kita menginginkan adanya silaturahmi para mantan-mantan pesepak bola yang ada di wilayah Darul Imarah. Dari perjalanan yang kita lihat, ternyata hampir di semua klub eksekutif yang ada di Banda Aceh Besar ini, Darul Imarah mendominasi. Itu wajar karena kenapa? Darul Imarah itu adalah kecamatan terbesar yang ada di Aceh Besar dengan jumlah penduduk hampir 60.000 jiwa itu, sehingga kita berinisiatif bersama teman-teman, ayo kita bentuk satu wadah pemersatu di kecamatan kita. Kita bersepakat dengan nama Darul Imarah Eksekutif. Jadi klub ini dengan nama eksekutif tentu ya orang akan melihat bahwa ini adalah klub bola dengan jenjang umur masa pensiun. Dalam artian usia produktif itu sepak bola ada di 17 sampai 30 tahun ya mungkin ya. Tapi kita lebih dominan kepada umur di atas 30 tahun. Ya, di atas 30 tahun bahkan hampir 50% itu berusia 50 tahun. Udah usia emas. Wah. Nah, karena ini kita membawa wadah kecamatan ya. Kecamatan kita itu besar, muncul masukan dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita juga sisipkan usia tanggung? Ya, usia tanggung itu maknanya yang 25 tahun sampai dengan 35 tahun ikut juga bergabung. Di samping kita punya target-target adalah bagaimana semua potensi yang ada di sepak bola Darul Imarah itu kita bina dari usia yang produktif sampai dengan komunikasi dan silaturahmi usia eksekutif tetap ada. Jadi kita punya misi panjang, tidak hanya menyalurkan hobi silaturahmi, namun juga pembinaan. Mudah-mudahan semua komponen yang ada di Darul Imarah ikut mendukung, terutama muspikanya.
begitu. Ya, amin. Wah, luar biasa. Berarti usia ini usia eksekutif tidak menghalangi kita ya untuk tetap aktif pada hobi kita. Ini luar biasa sekali. Jadi walaupun di usia yang sudah bukan produktif lagi, tapi masih tetap bisa berolahraga ya, bisa melakukan hal-hal positif lah dengan berolahraga. Betul, betul, Wah, betul luar sekali, biasa. Gaby. Dan juga Ya, mulai melakukan pendidikan kepada yang di usia produktif. ya, Ya. kita sedang mencoba membina juga generasi muda kita dari usia remaja sampai dengan usia yang masih produktif, supaya mereka itu punya wadah, punya pembinaan yang tepat, sehingga prestasi nanti juga akan mengikuti. Saya rasa dengan keyakinan itu insya Allah bersama-sama kita bisa. Iya, wah luar biasa. Nah, berbicara tentang produktif, mungkin banyak sekarang ya di Aceh khususnya kasus narkoba itu termasuk tinggi. Nah, itu apakah menurut Bapak ini ya, saya tanyakan, apakah salah satu faktornya itu kurangnya produktif atau pergaulan atau bagaimana? Boleh sedikit kami tahu pendapat dari Bapak? Ya, memang narkoba menjadi suatu momok yang menakutkan ya di Iya. kalangan generasi kita ya. Eh, karena narkoba merusak sendi-sendi pemikiran yang positif, sehingga merusak juga tatanan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi saya rasa pembinaan generasi muda itu penting. Namun jauh lebih penting adalah pembinaan akhlak sebenarnya sih. Jadi olahraga itu hanya mendukung dalam perjalanan berikutnya. Kalau berbicara tentang narkoba ini, pembinaan dasarnya adalah lingkungan, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tempat dia tinggal, tempat dia bergaul, itu semua punya pengaruh sebenarnya. Ya, jadi bicara narkoba ini bisa kena siapapun, kena siapapun itu narkoba, mulai dari remaja bahkan sampai orang tua, itu dengan berbagai faktor ya. Jadi kami sebagai praktika melihat ini sebagai sesuatu yang harus sama-sama kita perangi ya. Jadi olahraga, melakukan sesuatu aktivitas yang positif, tentunya juga ikut mengambil andil dalam hal ini. Namun yang terpenting adalah pembinaan akhlak dari sisi keluarga. Kalau menurut kami sih ya. Jadi lingkungan itu adalah dunia keduanya. Nah, ketika dalam keluarga itu tertata dengan baik, ya, arahan pembinaan akhlak itu baik, kemudian lingkungan juga mengambil peran penting, ya, di samping tempat dia bergaul. Saya rasa kita olahraga ini sebagai wadah bagaimana menciptakan kegiatan yang efeknya positif. Mudah-mudahan dengan berolahraga dia sehat, tentunya dia juga tidak ingin hal-hal negatif menghampiri dirinya, termasuk narkoba. Ya. Begitu, Gaby. Luar biasa. Benar seperti yang Bapak sampaikan ya, bahwa lingkungan keluarga itu yang paling penting dulu dibina di situ. Pasti, ya. Karena manusia terlahir itu ibarat kertas putih kan. Benar. Kita mewarnai seperti apa dia? Nah, mau warnai merah, merahlah dia. Mau warnai hitam, hitamlah dia. Kan begitu kan? Iya, Jadi peran orang tua itu sangat penting. Jadi sejak kecil itu bagaimana pembinaan akhlak yang paling penting dulu. Karena kenapa? Berbicara tentang narkoba itu muncul tidak mungkin ketika mereka masih terlalu kanak-kanak. Ya kan? Sebelum dia memang lepas di pergaulannya, tentu dibekali dulu dengan pembinaan akhlak oleh orang tuanya di rumah. Kemudian baru lingkungan. Lingkungan juga pengaruh penting sekali. Ya, saya dengar beberapa waktu lalu ada gampung-gampung ya, kalau istilah kita di sini, gampung-gampung menerapkan kanun memerangi narkoba dengan berbagai cara. Apakah dengan cara istilahnya dideportasi dari kampung itu misal ya, kalau penggunaan narkoba, bahkan membatasi orang lain untuk masuk, dalam artian hal-hal yang negatif seperti itu juga menjadi peran penting, itu juga bahagian daripada lingkungan. Nah, kemudian juga lingkungan dia bergaul, teman-teman itu juga punya pengaruh. Nah, makanya
orang tua juga wajib mengawasi. Dan tentu kita berharap sesuatu yang positif itu ada pada sisi olahraga. Dan olahraga yang paling sosial dan paling gampang ketemu banyak orang dan disenangi banyak orang itu sepak bola. Ya, murah meriah, tidak perlu keahlian khusus karena kita ini bukan merupakan olahraga olahraga yang membutuhkan keahlian, enggak. Inilah olahraga yang paling sosial. Kita ketemu banyak orang, biaya murah, rame-rame, dengan satu bola bisa main rame-rame. Silaturahmi terbangun, olahraganya dapat, energi positifnya dapat, mudah-mudahan dengan dia sehat, energi negatifnya terhindari. Nah, begitu. Iya, wah benar. Memang sepak bola ini ya olahraga yang menyatukan orang ya. Di situ kita bisa berkumpul bersama dan juga kita menemukan banyak teman di situ. Iya, benar. Berinteraksi sosial memang bagusnya di situ ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau dari klub Darul Imarah Eksekutif ini sendiri, Pak, adakah peran khusus seperti itu atau peran khusus untuk dalam penanganan narkoba? Misalnya mungkin para pemain bolanya itu mereka sering melakukan tes atau apa begitu? Ya, sejauh ini alhamdulillah semua anggota tim kita itu memang terbebas dari narkoba. Kita bersyukur terhadap hal itu. Namun juga saya sering ya duduk sharing sama teman-teman bahwasanya banyak sekali kita temukan di lingkungan kita, teman-teman kita yang dulunya itu produktif ya, mereka itu yang istilahnya bergaul dalam kategori normal ya, tidak menggunakan narkoba. Dan itu kita harus mengambil peran juga. Karena kenapa? Teman-teman kita ini apabila dia sudah salah jalan, jangan kita mengucilkan. Nah, itu yang salah. Kalau kita mengucilkan itu salah. Kenapa? Siapa lagi? Kalau bukan kita di situ sebagai teman baiknya ya, bagaimana kita mengajak dia itu ke arah lingkungan yang lebih baik. Dan salah satunya dengan berolahraga. Jadi alhamdulillah dengan dari Imarah Eksekutif ya kita mencoba juga hal-hal seperti itu, walaupun dalam skuad kita itu alhamdulillah semuanya terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Begitu. Ya, alhamdulillah memang olahraga ini merupakan suatu wadah yang positif, wadah yang baik untuk kita melakukan hal-hal yang positif ya, terjauh betul. dari narkoba terutama karena di situ membangun lingkungan yang sehat. Ya. Nah, mungkin ini yang sedikit saya mau tanyakan lagi, sejauh mana sih olahraga itu dapat mencegah penyalahgunaan narkoba yang seperti Bapak sampaikan tadi sudah banyak masukannya. Mungkin lebih spesifik bagaimana sih olahraga itu dapat mencegah dari penyalahgunaan narkoba? Iya. Kalau kita lihat siapa saja sih yang menggunakan narkoba, kan begitu. Semua tingkatan umur, hampir semua tingkatan umur, tidak hanya remaja, orang dewasa juga, bahkan kalau kita lihat orang tua sekalipun bisa salah dalam hal penyalahgunaan narkoba ini. Nah, jadi kenapa olahraga itu bisa membawa dampak yang baik? Anggaplah begini, ada kategori orang dia menggunakan narkoba oleh karena masalah di dalam keluarganya, misal ya, sehingga dia keluar menemukan lingkungan yang salah, terjerumus dia ke narkoba itu. Awalnya mencoba, akhirnya ketagihan, akhirnya ketergantungan, kan begitu. Kemudian ada juga depresi berat, bisa saja terjadi, ya, merenung dengan sendirinya sehingga tidak menemukan lingkungan yang tepat. Dia juga akan lari ke narkoba. Nah, lalu peran olahraga seperti apa? Nah, berolahraga sendiri itu kurang asik. Nah, kenapa saya bilang tadi sepak bola itu olahraga sosial. Ketemu banyak orang, punya kawan untuk berinteraksi, canda tawa di sana. Kita bukan berbicara tentang menang atau kalah, tapi kita berbicara tentang bagaimana kita dapat keluar keringat, ya kan, tubuh kita sehat, energi keluar positif, menghindari hal-hal negatif. Jadi
olahraga ini kenapa saya bilang memiliki peranan yang penting dalam hal penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ketika ada putra-putri kita misalnya yang apa mengarah ke arah-arah yang kurang baik seperti penyalahgunaan narkoba, dengan kita ajak bersama-sama, saya rasa pemikiran dia yang tadinya bermasalah, depresi berat, ya kan, dengan kondisi-kondisi keluarganya, baik dengan orang tuanya, anak istrinya, dengan yang lain-lain, ya kan, dengan pekerjaannya, stres berat segala macam. Saya rasa dengan berolahraga, energi positif keluar, insya Allah persoalan ini akan terhindari walaupun tidak seutuhnya. Nah, dalam hal ini kita sebagai komponen pelaku olahraga ya pengenlah bersama-sama bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tugas BNN, tapi tugas kita semua. Begitu, Gibi. Wah, luar biasa. Nah, mungkin terakhir ini Bapak, Ya. apa pesan dan saran Bapak kepada masyarakat Aceh agar terhindar dari narkoba ini? Ya, kembali seperti awal tadi ya, Gibi ya. Kita harus melihat dulu dari mana awal. Pangkal masalah itu di mana, ya kan? Ketika kita tahu narkoba ini tidak baik, dan itu bisa merusak saraf, merusak sendi-sendi kehidupan, bahkan pemikiran yang salah. Ya, kemudian juga kalau kita perhatikan narkoba ini adalah penyakit kambuhan juga. Maknanya apa? Ketika seseorang sudah terbiasa dengan narkoba, ya, menemukan lingkungan yang baik, dia meninggalkan dunia hitam itu, meninggalkan narkoba, ya, kembali kepada umumnya masyarakat, baik itu dia datang ke pengajian mungkin menjadi salah satu juga tempat yang terbaik ya untuk menghindari ini. Kemudian dengan berolahraga seperti komunitas kita, ya, akan tetapi ini harus dalam pemantauan yang terus-menerus, harus berkesinambungan. Karena seseorang yang telah bermasalah dengan saraf itu muncul masalah dia kambuh. Nah, jadi kita menginginkan bahwa masalah pemberantasan narkoba ini jangan hanya menjadi tugas BNN. Ya, BNN merupakan badan yang menangani hal itu. Tapi peran penting dari mulai keluarga, lingkungan, baik itu lingkungan tempat dia hidup, ya, di kampung atau di komplek atau dimanapun dia tinggal, kemudian lingkungan dia bergaul, dan tentunya bersama siapa komunitasnya berkumpul. Nah, jadi saya rasa masalah narkoba ini menjadi masalah kita semua, ya. Kami sebagai praktisi olahraga, terutama sepak bola, mengajak kita semua masyarakat Aceh, ya, khususnya bagi kami yang ada di Darul Marah dan Aceh Besar, ya, ayo. Masalah ini bukan masalah sepele. Ini bisa merusak tatanan kehidupan kita. Bisa merusak semuanya. Jadi ini tugas kita semua. Para tengku-tengku, ayo galakkan dengan pengajian, insya Allah ini juga akan menghindari. Kemudian dengan berolahraga, tentunya dengan edukasi yang positif. Mudah-mudahan semua ini perlahan, karena ini nggak bisa instan. Nah, ini nggak bisa instan. Ini butuh perjalanan panjang. Karena kenapa? Proses di awal juga panjang. Sampai dengan hari ini saya rasa bukan bahan baru. Ya, jadi ketika wabah narkoba ini muncul, bukan serta-merta muncul tiba-tiba, tapi butuh perjalanan panjang sampai dengan puncak-puncaknya seperti hari ini. Menjadi keresahan kita semua. Nah, jadi dalam pencegahan ini juga butuh proses. Dan proses itu adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari hari ini generasi anak-anak kita sampai dengan orang tua, karena narkoba tidak melihat faktor umur, semua bisa kena. Jadi hanya kita bisa memerangi bersama-sama, dan itu bukan hanya tugas BNN. Begitu Gibi, saya rasa. Ya, wah, luar biasa. Senang sekali ya hari ini kita dapat banyak ilmu baru ini dari Bapak ya. Nah, jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa
ini bukan hanya sekedar tanggung jawab BNN atau badan-badan terkait, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jika kita memiliki saudara ya Pak, sahabat kita, teman dekat yang mulai memiliki mungkin ciri-ciri sudah menggunakan Ya. narkoba gitu ya, langsung kita ajak nih ke hal-hal positif gitu ya. Ya, Apalagi betul. kalau cowok mungkin bisa kita ajak main klub bola di situ ya, dia Nah, di situ bersosialisasi. yang penting jangan biarkan dia sendiri. Iya, Jangan sampai dia ketika bermasalah itu seakan dia tidak punya kehidupan, dia tidak punya orang yang bisa mendampingi. Dan kita di situ harus punya peran. Nah, itu iya. teman kita, itu saudara kita, kita wajib bagaimana membendung. Jangan sampai salah dunia dia yang masuki. Begitu, Evi. Iya, benar sekali. Nah, itu dia banyak sekali yang kita dapat masukan, saran dari Bapak. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya Sama-sama, Pak Gibi, dalam sama-sama. kesibukannya Iya. sehari-hari. Nah, sahabat BNNP Aceh, sudah cukup lama ya kita berdiskusi dengan Bapak. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir di dalam ruang ekspresi BNN Aceh. Sama-sama, Gibi. Ya, terima kasih juga para sahabat BNNP Aceh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.